Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan teori-teori perdagangan dan investasi internasional yang beranggotakan saya sebagai Diah Putrianisa dengan NIM 312191084. Teori perdagangan klasik. Teori merkantilisme, paham yang mengajarkan bahwa kemakmuran perekonomian suatu negara dengan memaksimalkan surplus perdagangan. Ada 4 prinsip teori merkantilisme. Yang pertama, mencari logam mulia sebanyak-banyaknya. Yang kedua, mengusahakan neraca perdagangan aktif. Yang ketiga, memperluas daerah jajahan. Yang keempat, membatasi impor dan meningkatkan ekspor. Selanjutnya ada teori keuntungan mutlak, Adam Smith. Teori ini berdasarkan pada pembagian kerja internasional yang menimbulkan spesialisasi dan efisiensi produksi dalam menghasilkan suatu barang. Ada 3 prinsip teori mutlak. Yang pertama, kemampuan negara untuk membangun produksi melalui perdagangan. Yang kedua, macam keuntungan ada 2, yaitu karena ilmiah dan teknologi. Yang ketiga, mengadakan spesialisasi kerja, yaitu jam kerja per hari yang paling kecil. Teori modern. Yang pertama, teori permintaan balik, John Stuart Mill. Teori ini menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Dan kelebihan dari teori ini dapat menerangkan berapa nilai tukar dan berapa keuntungan karena pertukaran tersebut. Nama saya Muhammad Jalil Denata Rizky, NIM saya 31219155. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori Heckscher-Ohlin, teori proporsi faktor produksi. Teori ini menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik di mana negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif intensif. Teori ini menggunakan 2 kurva iso-cost dan kurva iso-quan. Selanjutnya adalah hipotesis teori HO. Produksi ekspor di tiap negara baik sedangkan impor turun. Harga produksi suatu barang ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi di masing-masing negara. Harga labor kedua negara sama. Kelemahan asumsi teori HO. Jika kedua negara menggunakan teknologi yang sama, maka dikatakan tidak valid. Sebaliknya jika berbeda, dikatakan valid. Persaingan sempurna dalam semua pasar produk faktor produksi lebih menjadi masalah. Tidak ada mobilitas faktor internasional. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. 3. Teori investasi internasional. Terdapat 8 macam teori investasi internasional, yaitu teori keunggulan mutlak, ketidaksempurnaan pasar, faktor-faktor finansial, siklus hidup produk internasional, investasi silang, teori internasional, kapabilitas dinamis, dan teori elektrik produksi internasional. Investasi langsung luar negeri. Investasi langsung luar negeri adalah elemen kunci dalam integrasi ekonomi internasional. Dinilai bisa menciptakan hubungan yang langsung, stabil, dan tahan lama. Dapat mendorong transfer teknologi dan pengetahuan antar negara. Adapun tujuan dari investasi langsung luar negeri yaitu mencari sumber daya, mencari pasar, mencari aset, strategi, dan mencari keamanan politis. Ekonomi politik dan perdagangan internasional. Perdagangan internasional tidak lepas dari pengaruh ekonomi dan politik. Dan perdagangan internasional bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara serta mendorong masing-masing negara ke arah spesialis dalam produksi barang di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatifnya. Saat ini ada kecenderungan di mana negara berkembang bergantung terhadap negara-negara besar dan maju. Jika hal ini dibiarkan, maka negara berkembang hanya akan menjadi pasar bagi negara maju dan tidak akan bisa menjadi negara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Maulana Duha dengan NIM 312192220. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan perdagangan internasional. Secara garis besar terdapat 2 kebijakan dalam perdagangan internasional, yaitu yang pertama kebijakan perdagangan bebas, yaitu perdagangan antar negara
dapat dilakukan dan memungkinkan arus komoditas dapat keluar dan masuk satu negara dan kawasan tanpa adanya hambatan. Yang kedua, kebijakan perdagangan proteksionis, yaitu kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah yang mengarah pada perlindungan ekonomi dengan membatasi arus barang dan jasa impor dan ekspor, seperti tarif barang impor, pembatasan kuota, dan berbagai pemerintah untuk memperkuat perdagangan atau membatasi persaingan dengan negara lain untuk melindungi ekonomi domestik. Ada 8 kebijakan perdagangan proteksionis, yaitu 1. Kebijakan kuota, 2. Penetapan tarif atau bea masuk, 3. Kebijakan penentuan subsidi, 4. Premi, 5. Larangan ekspor, 6. Larangan impor, 7. Diskriminasi harga, dan yang ke-8 politik dumping. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Terdapat beberapa tujuan dari kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, autarki. Yang kedua, kesejahteraan. Yang ketiga, proteksi. Yang keempat, neraca keseimbangan pembayaran. Yang kelima, pembangunan ekonomi. Yang keenam, melakukan perlindungan industri dalam negeri. Yang ketujuh, menekan jumlah barang impor. Dan yang kedelapan, memperbanyak ekspor. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.